Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hidayatna. Nama saya Razan. Saya Ali. Nama saya Dharma Dilmawan dari kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dari 11 IPS 4. Kami dari kelompok 5 akan membacakan materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi dan pembangunan politik. Ekonomi, karena tujuan Belanda di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya mereka punya andil dalam pembuatan pembangunan rel kereta dan jalan raya. Bahkan mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Selain itu, mereka juga membangun industri pertambahan dengan membuka kilang minyak di Tarakan, Kalimantan Timur. Perlawanan Indonesia karena ekonomi. Demak, tahun 1512 Raden Patah mengirim Pati Yunus untuk menyerang Portugis di Malaka. Tapi gagal, mereka pun memantau aktivitas kapal dagang Portugis, Ternate dan Tidore. Sultan Hairun memimpin Ternate karena Portugis mengambil Cengkeh dan Pulau Makian, Maluku, dan mendirikan benteng di Ambon. Sayangnya ia kalah karena dijebak dalam perundingan yang dibilang Portugis karena peperangan tahun 1570. Maluku 15 Mei 1817, Maluku menyerang pelabuhan Belanda di Porto. Penyebabnya beredarnya uang kertas, permintaan bahan bangunan, kerja paksa, permintaan ikan asin, kopi dan garam, dan juga penanaman paksa. Lalu di bidang politik, disadari atau tidak, bentuk pemerintahan kita sekarang juga merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Zaman dahulu, sistem kepemimpinan kita bersifat pamong praja, jabatan yang sifatnya turun-temurun dan upetinya didapat dari rakyat. Artinya, kalau kamu baru bisa menjadi pengusaha, kalau kamu keturunan raja, kalau tidak ya tidak. Dendels dan Raffles kemudian mengubahnya menjadi pemerintahan modern. Bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Bagi mereka, bupati adalah alat kekuasaan. Ya, baik Belanda maupun Inggris melakukan intervensi terhadap kerajaan. Alhasil, elit kerajaan kurang leluasa untuk melakukan pergerakan politik. Imperialisme dan kolonialisme yang pernah mendera Indonesia juga mengakibatkan hal lain. Aktivitas pemerintahan berpusat di Jawa. Hal ini akhirnya terbawa sampai sekarang. Meskipun saat ini kita sudah melakukan desentralisasi, tapi tetap terasa bahwa wilayah Jawa seakan adalah pusat pemerintahan. Tentu, saat pemerintah kolonial Belanda menguasai Indonesia, tidak sedikit perlawanan yang menghadang. Salah satunya adalah perlawanan Ciamik lewat dunia politik. Kebanyakan rakyat bergerak melalui organisasi dalam maupun luar negeri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.